Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas AB 4606 mata kuliah Lembaga dan Teknologi Keuangan akan menjelaskan apa sih itu finansial teknologi atau biasa disebut fintech. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aira Bunga Rizkika dengan NIM 1501223212 dan teman-teman saya. Bayu Segara Haji Sukma dengan NIM 1512200008. Dengan saya Alexandra Natasha Sawa dengan NIM 15012230065. Next. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan apa sih itu fintech, finansial teknologi. Jadi, fintech merupakan singkatan dari finansial teknologi yang dapat diartikan sebagai sebuah teknologi keuangan yang merupakan wujud inovasi pengembangan inovasi di bidang finansial, sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan memudahkan. Fintech tersendiri dikembangkan karena adanya tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi penggunaan berbasis teknologi. Dengan hadirnya fintech, permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti transaksi jual beli, tidak sempat pergi ke bank atau ATM untuk mentransfer dana dan lainnya dapat diminimalisir. Lalu ada manfaat vintage. Yang pertama itu ada akses pendanaan menjadi lebih baik. Semakin berkembang pesatnya vintage, semakin memudahkan orang-orang untuk memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Karena manfaat yang utama yang bisa dirasakan sebagai pengguna vintage adalah mendapatkan kemudahan transaksi keuangan. Kini tidak perlu lagi datang ke tempat pembayaran untuk transaksi keuangan sebab semuanya bisa dilakukan hanya dari rumah melalui ponsel saja. Ketiga, pelaku usaha dan modal pelaku usaha mendapat modal dengan lebih mudah. Masyarakat menengah ke bawah ataupun yang tinggal di pelosok mengalami kesulitan apabila ini mendapatkan modal dari bank. Hadirnya vintage dapat memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh pinjaman dengan lebih mudah. Yang keempat, ada inklusi keuangan meningkat. Inklusi keuangan yang dimaksud yakni masyarakat dapat terlibat dalam berbagai transaksi ekonomi, baik itu jual beli hingga simpan pinjam. Masyarakat masih dapat mengakses layanan selama terhubung dengan koneksi internet. Kehadiran vintage menjembatani berbagai transaksi ekonomi sehingga inklusi keuangan dapat meningkat dan performa sektor ekonomi nasional pun meningkat. Kelima, ada perputaran ekonomi semakin cepat. Kehadiran vintage memberi kemudahan dalam bertransaksi sehingga arus perputaran ekonomi menjadi semakin cepat. Nah, di selanjutnya itu ada implikasi dan implementasi fintech. Munculnya fintech memiliki implikasi yang signifikan terhadap layanan keuangan bagi para pemangku kepentingan. Fintech ini untuk mengakses layanan keuangan, tetapi juga membawa risiko tertentu yang paling penting adalah terkait keamanan. Selain itu, fintech memiliki potensi untuk melepaskan dan merestrukturisasi layanan keuangan yang ada, membantu mengurangi konsentrasi yang terjadi di pasar keuangan dan demikian memungkinkan pangsa pasar menjadi lebih merata di antara pesaing yang menawarkan layanan yang sama.
Nah, selanjutnya di sini ada 8 dimensi yang terkait dengan implementasi teknologi keuangan. Yang pertama itu ada manfaat atau benefit. Jadi, manfaat atau benefit bagi pengguna adalah produk dan layanan teknologi keuangan berkinerja tinggi yang mempengaruhi penggunaan untuk mengadopsi dan menggunakannya. Yang kedua itu ada kemudahan atau penggunaan. Jadi, sejauh mana inovasi dalam produk dan layanan teknologi keuangan dirasakan oleh pengguna sehingga mudah dipahami dan digunakan, yang dapat mempengaruhi penggunaan untuk mengadopsi dan menggunakannya. Yang ketiga, ada keamanan atau security, adalah privasi pengguna untuk keamanan dalam menggunakan produk dan layanan teknologi keuangan yang terkait dengan autentikasi, kerahasiaan dan akses tidak sah pembayaran dan data pengguna. Dan yang keempat itu ada kepercayaan atau trust, adalah kesediaan pengguna untuk bergantung pada diri mereka sendiri. Dan yang kelima ada biaya atau cost, adalah jumlah waktu dan sumber daya yang dihabiskan pengguna menggunakan produk dan layanan teknologi keuangan. Dan yang keenam ada skalabilitas, adalah kemampuan produk dan layanan teknologi keuangan untuk diperluas dan ditingkatkan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Yang ketujuh, ada kompatibilitas, merupakan faktor kunci yang secara signifikan dapat mempengaruhi sikap pengguna terhadap produk dan layanan teknologi keuangan berupa manfaat subjektif, norma, dan mobilitas yang dapat mendorong adopsi dan loyalitas pengguna. Mendorong pengguna untuk mengambil keuntungan dari solusi teknologi yang tersedia, kompatibilitas sangat penting untuk bisnis karena dapat menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan loyalitas pelanggan jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada kegunaan, merupakan kegunaan dari sistem teknologi keuangan yang merupakan ukuran betapa mudahnya bagi pengguna untuk menggunakannya. Dan seberapa efektif itu adalah untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka dengan meningkatkan kepuasan pengguna dan kegunaan yang dapat memaksimalkan keberhasilan teknologi keuangan dan memastikan bahwa itu digunakan untuk potensi penuh. Lalu ada evolusi vintage. Yang pertama ada vintage 1.0, yaitu pada tahun 1886 sampai 1967. Kabel transatlantik pertama, peluncuran Fedwire di Amerika Serikat, sistem transfer dana elektronik pertama, pengenalan kartu kredit. Yang kedua ada vintage 2.0 pada tahun 1967 sampai 2008. Itu ada peluncuran kalkulator genggam pertama, penerapan bank clearinghouse, pembentukan Nasdaq, pengenalan Swift, pengenalan automatic teller machine, penggunaan komputer mainframe bank, penggunaan inovatif market solution, model bisnis e-commerce, pengenalan e-trade, lahirnya PayPal, e-banking, branchless banking, model omnichannel, e-stock, foreign exchange electronic, e-security, e-lending, and e-insurance. Yang ketiga ada vintage 3.0 pada tahun 2008 sampai 2014. Itu Bitcoin V0.1, cryptocurrency, blockchain, open banking, SMS banking, transaksi kode QR, e-payment, e-money, e-wallet, mobile payment, mobile wallet, layanan keuangan telco, gateway pembayaran nasional, Nervale Communication,
Yang tiga ada vintage 3.5 pada tahun 2014 sampai 2017. Itu jaringan kabel bawah laut Cina dan India, perayaan globalisasi, dan pengakuan akan perlunya inklusi keuangan untuk semuanya. Terakhir ada vintage 4.0 pada tahun 2018 hingga saat ini. Kok kekat ya? Itu machine learning dan token non fungible. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis vintage. Yang pertama itu ada crowdfunding. Crowdfunding itu atau penggalaan dana merupakan salah satu model vintage yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalang dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Contoh startup vintage dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Yang kedua ada microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencarian mereka. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberian pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi peminjaman, namun tetap attainable bagi peminjamnya. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing ini adalah Amarta, yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodalan secara online. Yang ketiga itu ada P2P lending service. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus memulai proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Salah satu contoh dari vintage yang bergerak dalam bidang peminjaman uang ini adalah Awan Tunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah. Yang keempat, ada market comparison. Dengan fintech ini, sobat Kapi dapat membangun macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech, penggunanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Dan yang terakhir ada digital payment system. Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh fintech yang bergerak dalam digital payment system ini adalah PayFace yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank, untuk melakukan pembayaran berbagai macam saja setiap bulannya.
Selanjutnya ada cara kerja fintech. Fintech bekerja dengan cara menggabungkan pengelolaan keuangan, distribusi uang, penyimpanan uang, serta teknologi. Sehingga fintech memiliki cara kerja yang kompleks sesuai dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, terdapat fintech yang menyediakan layanan kredit elektronik. Pertama-tama, fintech penyedia kredit akan melakukan pendataan nasabah. Setelah itu, fintech akan memproses penjaminan ke Bank Indonesia atau biasa disebut BI dan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Setelah hal-hal tersebut dilakukan, maka fintech pun melakukan pencairan dana kepada toko elektronik yang menjadi lokasi nasabah dalam mengajukan kredit. Kemudian, toko elektronik pun mengirimkan barang yang diinginkan oleh nasabah berdasarkan instruksi dari fintech. Fintech pun akan membebankan bunga pinjaman pada nasabah di setiap waktu pembayaran cicilan. Keuntungan dari bunga itulah yang membuat fintech dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Lalu ada beberapa model bisnis vintage. Yang pertama itu ada agregator vintage atau vintage agregator, yaitu memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia dengan menggunakan kekuatan teknologi informasi. Dengan kekuatan agregator, pelanggan dapat mudah mengakses berbagai produk dan layanan keuangan, sehingga lebih mudah untuk memilih atau menentukan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Yang kedua ada agen pembiayaan atau financial agent. Adalah inovasi keuangan digital atau IKD berbasis situs web atau aplikasi yang membantu lembaga jasa keuangan atau LJK untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah dan nasabah yang sudah ada. Lalu ada agen pendanaan atau funding agent. Berbeda dari model bisnis agregator dan agen pembiayaan. Sebagai perantara, agen pendanaan membantu menjembatani kesenjangan antara lembaga jasa keuangan dan debitur dengan menyediakan inovasi keuangan digital atau aplikasi berbasis situs web. Yang keempat, vintage berbasis blockchain adalah cara baru yang revolusioner untuk melakukan transaksi keuangan, memberikan penggunaan kemampuan untuk menyelesaikan transaksi tanpa perlu persetujuan lebih lanjut atau pengawasan oleh perantara. Yang kelima ada credit scoring, adalah sistem penting yang menilai kemampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Ini adalah tahap penting yang harus dilalui ketika mengajukan kredit atau pinjaman. Yang keenam ada model bisnis EKYC, adalah transformasi digital dari proses KYC tradisional. Platform ini memungkinkan lembaga jasa keuangan mengidentifikasi dan memverifikasi calon nasabah dengan cepat dan aman melalui data yang bersumber dari Dukcapil OJK 2021. Yang ketujuh ada financial planner, adalah profesi dan platform yang membantu individu atau keluarga merencanakan keuangan mereka untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mereka. Platform ini menawarkan layanan penganggaran, tabungan, investasi, perencanaan pensiun, asuransi, dan perencanaan pajak, serta pilihan produk investasi yang ditawarkan oleh LJK yang terdaftar atau berlisensi dan diawasi oleh OJK sesuai dengan profil risiko masing-masing individu. 8. Broker asuransi, marketplace atau insurance broker marketplace adalah platform aman yang dibuat khusus untuk industri asuransi. Platform kami dirancang untuk menyediakan lingkungan terpercaya bagi pialang asuransi berlisensi, perusahaan asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan reasuransi untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Yang ke-9 ada Insurance Hub, adalah penyediaan infrastruktur di bidang asuransi, menyediakan platform komprehensif untuk merampingkan distribusi dan pengajuan klaim asuransi.
Yang ke-10 ada InsurTech, adalah platform online yang bekerja dengan broker dan perusahaan asuransi untuk menyediakan pelanggan atau komunitas dengan layanan informasi, memberi produk asuransi, dan proses pengajuan klaim asuransi yang mulus. 11 ada Online Distress Solution atau ODS, adalah platform inovatif yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa bagi pinjaman dana yang sulit melunasi utangnya dengan kreditor. OJK 2021. Model bisnis kami dirancang untuk memberikan proses yang sederhana dan mudah untuk menyelesaikan sengketa utang. 12 ada Property Investment Management atau PIM. Ada platform penggalangan dana online inovatif yang dirancang untuk mengelola hak yang terkait dengan investasi seperti tanpa menciptakan derivatif untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Yang ke-13 ada RankTech Pep, adalah platform penyediaan layanan komprehensif yang dapat mendeteksi pelanggan berisiko tinggi atau AML dan memeriksa latar belakang mereka PEP sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Yang ke-14 ada Tax and Accounting, adalah platform IKD yang membantu konsumen dan bisnis individu untuk menyederhanakan proses manajemen keuangan dan pajak mereka. Menyediakan layanan komprehensif mulai dari penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi hingga pelaporan pajak online sesuai ketentuan pajak. Ke-15 ada autentikasi transaksi atau transaction authentication, adalah platform inovatif yang membantu pelanggan mengidentifikasi dan memverifikasi diri dengan aman menggunakan data selain Dukcapil. Platform ini menawarkan proses yang sederhana dan efisien yang memungkinkan pelanggan menyelesaikan transaksi mereka dengan cepat dan percaya diri. Dan yang terakhir ada OLTech, adalah platform inovatif yang menyatukan semua layanan produk keuangan dan pendukung dari konglomerat grup company dan mitra bisnisnya menjadi satu aplikasi seluler yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengakses keuangan Anda semudah mungkin, mulai dari perbankan, pembiayaan, dan asuransi hingga investasi atau pendanaan. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah untuk memastikan operasi fintech yang aman. Untuk memastikan operasi fintech yang aman dan berkelanjutan. Yang pertama ada kegagalan sistem. Kegagalan sistem dalam fintech merupakan potensi resiko yang harus diantisipasi sebelumnya. Beberapa untuk kegagalan sistem fintech yaitu tidak memikirkan perizinan yang tepat, mengabaikan kepatuhan, tidak memilih modal ventura dengan pengalaman di fintech yang dapat menyebabkan kesalahan biaya mahal. Selain itu, berpikir bahwa hukum umum startup yang sedang tumbuh berlaku secara seragam di fintech, bahwa bersaing dalam harga akan memberikan kemenangan, dan menganggap bahwa intellectual property atau IP sebagai hal yang mudah dipertahankan sehingga dapat menyebabkan masalah hukum yang mahal. Selanjutnya, kesalahpahaman bahwa pembayaran adalah yang paling mudah untuk masuk di sektor jasa keuangan dan mengabaikan aspek legalitas dapat menciptakan kesulitan. Terakhir, tidak memperhatikan siklus bisnis
ini dapat membahayakan seluruh usaha. Untuk memastikan peluncuran yang sukses, penting untuk meneliti dan memahami berbagai aspek peluncuran dan pertumbuhan bisnis fintech, termasuk memperoleh dana yang diperlukan dari investor strategis, kebutuhan kepatuhan hukum, dan memahami siklus bisnis. Yang kedua, kesalahan informasi. Hal tersebut juga dalam fintech dapat mengakibatkan potensi kerugian seperti pemrosesan dan data manual yang bukan lagi cara yang efektif atau akurat bagi perusahaan untuk mengelola datanya. Dengan meningkatnya kompleksitas operasi bisnis, pemrosesan manual tidak dapat lagi mengikuti laju perubahan dan tidak dapat menetralisir kesalahan yang terjadi. Sistem pemrosesan data otomatis menawarkan solusi yang lebih andal dan akurat, memastikan akurasi dan efisiensi yang lebih besar dalam mengelola data. Yang ketiga, ada kesalahan transaksi. Dalam fintech dapat menyebabkan kerugian yang signifikan karena kegagalan transaksi ketika dana telah di debit, kurangnya sumber daya teknologi untuk sistem pemrosesan transaksi keuangan, dan kesalahan transaksi atau kesalahan nominal yang disebabkan oleh infrastruktur seperti manajemen perangkat lunak, jaringan, dan manajemen keamanan jika tidak dipelihara dengan baik. Yang keempat, ada keamanan data pribadi. Di fintech sangat penting untuk melindungi terhadap kerugian signifikan yang disebabkan oleh kebocoran data, penyalahgunaan data, pemalsuan data, dan banyak lagi. Kelima, kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam industri fintech seringkali dapat merugikan mereka yang terlibat tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang tepat. Masalah seperti salah urus dana, investasi yang dipertanyakan, dan kurangnya transparansi dapat muncul. Pentingnya bagi bisnis untuk berhati-hati ketika membentuk kemitraan dengan pihak ketiga untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak yang terlibat dilindungi. Yang keenam, ada penerapan prinsip KYC atau Know Your Customer dalam fintech dapat berdampak buruk pada keamanan finansial Ini nasabah. aja, San. Prinsip-prinsip KYC Selanjutnya ada rentan terhadap aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dan selanjutnya ada klausula eksonerasi. Dan yang terakhir ada penanganan pengaduan konsumen. Selanjutnya ada dasar hukum penerapan fintech di Indonesia. Ada pengaturan Bank Indonesia nomor 19/12 PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Selanjutnya surat edaran Bank Indonesia nomor 1822 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia nomor 1817 PBI 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia nomor 1840 PBI 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dan yang terakhir, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 POJK 01 2016 tentang meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, yang terakhir ini adalah contoh perusahaan vintage populer di Indonesia yang ada Ajaib, Kredivo, Modalku, Online Pajak, OVO, GoPay, Dana, Spenmo, Pace, Wis, dan lain-lain. Mungkin kayaknya sebelum ditutup, eh, gimana sih pendapat Bunga dan Sandra soal vintage ini? Nah, setelah kita membahas apa sih itu fintech, kita udah tahu nih fintech itu apa, manfaat, dan jenis-jenisnya pun kita udah lumayan ngerti dari sebelum-sebelumnya, ya kan? Hmm, iya. betul. Jadi menurut Sandra dan Bunga, apakah Ya, mungkin
Oke, mungkin dari kita segitu aja penjelasan tentang fintech. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini juga ikut mengerti apa sih itu fintech. Mungkin dari kita itu aja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada kesalahan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.